Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Gira Crypto. Jadi di video kali ini kita akan ngomongin beberapa hal di hari ini ya tentang daily update dan juga berita-berita yang menurut saya cukup menarik bagi kalian. Nah, kalau misalnya kalian kemarin begadang ya kan dan nontonin Fed meeting, kalian bisa tahu lah kemarin tuh ada rilis dari CPI, data dan segala macamnya yang kita akan coba bahas juga di video kali ini ya. Yang pertama kita harus ngeliat pasar kripto hari ini hijau ya guys ya. Cake mengalami kenaikan yang cukup besar, injektif juga, walaupun sebenarnya Bitcoin kelihatannya tidak bergerak hari ini. Terus OM minus 8,8% ya guys ya. Jadi kembali lagi menurut saya sepertinya kayak koin ini tuh bertolak belakang gitu sama the rest of the market. Kalau hari itu hijau, dia cenderung merah. Sedangkan waktu dia merah, dia cenderung hijau ya guys ya. Jadi ya apakah itu terjadi setiap kali kayak gitu belum tentu, cuman makanya kita harus perhatiin terus ya RWA sector karena menurut saya RWA sector ini might be the next narrative yang pumping sekaligus juga dengan AI agents guys, karena menurut saya kembali lagi dengan video kemarin AI agents itu tetap menurut saya masih king. Oke. Terus kita bisa ngelihat juga ya, ada AV juga karena AV juga ada bagus, Uni, Ina naik juga, dan mana ya, Ether naik kayak 2% naik ya, Ether 2% ya. Terus yang salah satu yang menurut saya menarik itu Ondo ya, kalau misalkan Ondo itu, nah Ondo ini mengalami kenaikan yang lumayan kecil ya guys ya, karena cuman berapa persen ini ya, bentar saya lihat dulu. Eh Kayak berapa persen dong? 4 persenan lah ya. Tadi saya ngelihatnya atau di sini. Eh naiknya cuma 0,1%. Padahal kan sebenarnya kemarin itu ada berita tentang World Liberty Finance membeli Ondo ya guys ya. Kalau kita bisa ngeliat di berita ini ya, dia kerjasama juga sama Ondo. Di mana beritanya ya? Bentar. Nah, di sini ya, Ondo Finance partner with Trump World Liberty Finance to tokenize real world asset ya. Dan kemarin dia beli tokennya sekitar 400.000 dolar, tapi mungkin ini karena lewat OTC, jadi nggak gitu mempengaruhi pasar ya. Tapi ini menandakan bahwa WLFI ini, yaitu ke company yang dipegang oleh Eric Trump ya guys ya, itu masih buying the dip ya guys ya. Bisa bisa ngeliat juga di tweet ini yang dirilis Januari 24 ya. Dia membeli lagi Ether sebanyak 10 juta US dollar dan TRX ya 2,65 US dollar, dan itu di staking guys di Lido Finance. Berarti ini lebih mau long term ya, karena dia menjadi stake ETH 4.700 stake ETH, dan mungkin sekarang total yang dia masukin tuh lebih banyak lagi ya. Kita bisa lihat di sini now held about 370 million dollars worth of cryptocurrency, sekitar setengahnya itu di ETH dan seperempatnya di WBTC ya, sekitar seperempat lah. Seperlima deng, ya seperlima di WBTC, dan ada beberapa di dalam bentuk stablecoin yang mungkin ini bisa dijadikan dry powder ya bagi dia yang misalkan market ETH ngedrop lagi atau gimana, mungkin dia masih ada kesempatan untuk membeli. Dan dia juga ada sebenarnya beberapa posisi di INA dan segala macam yang mungkin di sini nggak ditulis ya di artikel ini. INA dan AV juga seingatku. Jadi itu juga salah satu yang apa namanya bisa altcoin yang perlu kalian perhatiin ya guys ya. Untuk kemarin kan unemployment rate kita dikasih tahu dan CPI-nya juga dikasih tahu. Kita udah tahu bahwa Januari itu 4% guys ya, turun dari 4,1% di Desember dan 4,2% di November. Jadi ini downtrendnya yang cukup stable, di mana 0,1% uh, setiap bulan. Tapi ini sebenarnya metriknya nggak gitu bagus buat risk on asset ya, seperti kripto ya guys ya, karena dan Bitcoin lah obviously. Karena gara ini menandakan bahwa ekonominya tuh strong ya, dan cenderung the Fed akan tidak mau itu untuk nge-cut rate guys, apalagi dengan sekarang CPI sudah dirilis juga 1 Januari mengalami kenaikan guys dari 3,21 ke 3,29. Ini mungkin kelihatannya kecil, tapi ekspektasi pasar tuh sebenarnya 3,1% guys. Karena apa ya? Karena ini sebenarnya dari November kan 3,28. Terus mengalami penurunan ke 3,21. Makanya orang anggap
oh ini mungkin bulan Januari itu turunnya sesuai dengan apa pergerakan dari November ke Desember gitu loh. Tapi ternyata entah karena tarif lah segala macam, ekspektasi tarif dan segala macam itu sekarang core CPI-nya itu naik ke 3,29% atau 3,3%. Jadi di atas ekspektasi pasar sebanyak 0,2% ya. Jadi itu juga menciptakan bahwa menurunkan appetite the Fed untuk cut rate guys dan melakukan QE ya. Dan kita juga udah kemarin lihat di dalam testimoninya Jerome Powell ya. Itu dia ngomong bahwa mana nih? Oh ya, dia ngomong bahwa QE tidak akan terjadi ketika sebelum interest rate menjadi zero ya. Dan sedangkan sekarang aja interest rate kan masih cukup tinggi dan dia nggak mau cut rate lagi ya karena unemployment masih bagus dan kok CPI-nya masih tinggi. Ya, CPI-nya menaik malahan. Jadi ujung-ujungnya adalah ini kita bisa expect bahwa QE ini mungkin tidak akan terjadi di 2025 guys. Dan ini mungkin bisa menghamper altcoin season ya. Mungkin Bitcoin bisa naik dengan cepat, tapi mungkin untuk altcoin itu masih cukup susah lah ya. Sebenarnya yang penting bagi altcoin season itu bukan QE-nya sih. Yang penting di end of QT ya guys. Kalau misalkan dia udah selesai dari QT-nya, dia mau sideways lama ya nggak masalah sebenarnya. Cuman masalahnya kan sekarang masih QT. Makanya kan sekarang kan the Fed remains a long way of ending from ending QT. Itu yang dipikirin oleh berdasarkan analis yang nge-summarize Jerome Powell punya apa namanya testimoni ya guys ya di Senat kemarin. Terus kalau kita misalkan lihat ya personal consumption expenditure menurun di Desember. Tapi kita bisa expect ini kan PCE ini kan yang dipakai untuk the Fed untuk ngitung inflasi ya. Jadi sebenarnya bukan CPI, tapi CPI itu bisa dianggap sebagai apa namanya proxy dari PCE. Kalau misalkan CPI naik, cenderung PCE juga naik guys. Jadi kita bisa expect kalau misalkan ini nanti datanya keluar di Jumat ini, itu harusnya sih ini mengalami kenaikan dari 6,1% ke mungkin lebih ya 6,2 mungkin 0,3 0,4 ya kan karena CPI-nya juga naik. So that is ininya. Jadi menggambarkan bahwa ya sekarang marketnya belum nge-price in atau udah nge-price in bahwa the Fed nggak akan cut rate untuk Maret. Jadi cenderung akan lebih dull ya jumlah supply duit di pasar tuh pasti menurun dan sekarang masih the Fed kan masih dalam cycle QT-nya sehingga lebih kecil lagi jumlah uang di pasar ya guys. Jadi kemungkinan altcoin season itu akan tertunda sampai ya ada berita-berita makroekonomik yang bagus. Cenderung misalkan ada kan seperti yang kemarin ada beberapa berita yang ngomong bahwa Trump mau nge-end the war in Russia. Mungkin itu salah satu katalis di mana risk appetite orang akan naik juga ya. Dan obviously kalau kayak gitu kan altcoin season cenderung lebih make sense, lebih masuk akal untuk dipikirkan. Untuk sekarang sih cenderung lebih baik kalau misalkan di kondisi makroekonomi masih cukup ketat atau memperketat itu lebih bagus buat kayak misal Bitcoin ya guys ya. Karena obviously not financial advice tapi kalau misalkan Bitcoin itu sendiri kan nggak masalah, kita masih ada exposure di pasar walaupun dengan risk yang lebih turun. Karena kalau kita lihat juga di Eat Bitcoin chart ya atau kayak di dalam Bitcoin chart valuation seperti video-video kemarin yang saya pernah buat, itu banyak altcoin itu ngebleeding guys. Kecuali kalian punya lah altcoin yang nggak ngebleed terhadap Bitcoin ya, misalkan kayak Sui di sini ya nggak ngebleed dan mulai cetak new ya pullback recovery lah segala macam, tapi kan kita juga masih belum tahu nih dia apakah bisa nge-break all time high-nya atau enggak karena di sini ada resistance yang kuat juga. Jadi untuk sekarang sih Sui masih oke maksudnya kalau kecuali altcoin kayak Sui lah kayak Om lah itu kebanyakan nge-bleed terhadap Bitcoin valuation ya seperti tahu ini ya. Jadi kalian kalau di sini selama dari Agustus kalian udah naik turun lagi. Jadi berarti apa? Sekarang kalau kalian beli itu kalau kalian punya tahu ini
akan lebih, berarti kalian sama cuannya sama kayak Bitcoin. Karena memang kembali lagi ke dasar yang sama di dalam Bitcoin valuation dengan risk yang lebih besar. Jadi kan nggak worth it guys ya. Jadi ada, apalagi ada yang lebih turun daripada all time low-nya ya. Kita bisa ngelihat kalau misalkan kayak TIA nih, mana TIA? TIA, Celestia mengalami penurunan terus dan dia bahkan tembus breakdown support awalnya di November 2023 guys. Jadi turun terus selama setahun lebih harusnya ya. Ini dari Februari 24 ya, dari setahun yang lalu itu turun terus terhadap Bitcoin valuation. Berarti kan kalau gitu kalian nggak usah pegang TIA aja, kalian jual aja TIA aja terhadap Bitcoin, kalian lebih cuan ya guys ya. Jadi dan banyak altcoin bleeding kayak gini. Jadi ini banyak yang menurut saya yang paling masuk akal itu adalah kalau untuk altcoin season untuk rally itu kita harus lihat it Bitcoin dulu rally. Kenapa? Itu memberikan conviction di pasar. Sekarang ini orang masih belum yakin bahwa altcoin season tuh ada atau enggak. Bahkan sekarang kan orang ngomong udah left translated cycle guys ya, dimana BTC udah topping terus akhirnya ini mungkin adalah the harbinger of bear market ya, karena makroekonomiknya masih jelek semua. Nah, untuk sekarang kita harus ngelihat lebih tepatnya ya for your cycle itu selama ini tuh nggak akan pernah nggak pernah dilanggar. Jadi kita harus trust the cycle. Mungkin memang cycle-nya berbeda, mungkin cycle ini nggak naik seperti dulu, tapi saya yakin ini masih akan terjadi gitu loh. Karena cycle itu tuh kuat sekali guys. Itu berbeda dengan banyak orang ngomong lah kayak, oh itu kan cuma psikologi doang, apa ini doang. Asalkan manusia masih sama guys, itu semuanya kan sama persis. Ya kita ngomong kayak 18.3 property cycle. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena, dan itu udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kayak gitu. Ya karena psikologi manusia ternyata masih sama aja. Asalkan manusia masih main di pasar, cycle itu akan berlangsung guys. Jadi memang it won't be as booming maybe as the 2017 atau 2021 bull market ya. Mungkin karena kan kondisi uh, likuiditas di pasar tuh sekarang lagi nggak bagus secara makroekonomi. Tapi pasti naik gitu loh. Ya kan? Nah, naiknya seberapa kita masih nggak tahu nih. Nah, untuk sekarang, untuk altcoin apalagi, itu tuh kita harus peka gitu loh. Bahwa ETH itu harus naik dulu sebelum altcoin lain mulai ke pump. Karena itu ETH naik, itu menciptakan conviction. Maksudnya ETH naik dalam bentuk Bitcoin valuation ya. Oke, bukan dalam bentuk dolarnya ya. Dalam bentuk Bitcoin valuation ya. Dia harus naik. Consistently making an upward trend. Dimana itu akan menciptakan bullishness kembali ke dalam hati orang ya, dan dimana mereka lebih risk appetite-nya lebih bagus. Nah kalau misalkan sekarang kan it kan ngebleed dari tahun 2022 ya, September 2022 guys. Jadi ini ngebleed terus ya, dan ini ngebleednya cukup drastis loh guys, dari sini ke sini ya. Sekarang itu minus 66% terhadap Bitcoin valuation-nya ya. Jadi apa namanya, lebih baik sejak dari September 22, intinya sejak the merge, kalian lebih penting, lebih bagus pegang Bitcoin daripada Ether. Oke. Dan this is one of the reason why altcoins doesn't really pump in synchronity gitu. Cuman paling satu-satu doang gitu guys ya. Karena likuiditasnya belum masuk. Nah, terus orang kan ngomong kalau gitu kan ya udahlah, bull market ini udah selesai lah segala macam. Malahan ya, aku bingung juga gitu, kenapa dia harus pesimis banget, ya kan? Kita udah punya banyak katalis-katalis berita bagus yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi orang udah lupa. Orang ingatnya cuma, oh QT lah, Fed motong duit lah, gini-gini. Belum ingat kalau regulasi sekarang lebih jelas. SEC sudah mulai enforce, mulai menciptakan regulasi yang pro crypto dan mulai mengawasi dan bukan enforce guys, with punitive action kayak selama ini yang dilakukan oleh di bawah kepemimpinan Gensler guys. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ini katalisnya banyak, udah gitu dengan Doge itu ngepotong government spending berarti dan menurunkan debt-nya USA, berarti kan government bonds dan government yield
surat hutang berharganya Amerika itu menurun persenannya ya, karena kan mereka nggak sebutuh itu punya government bonds. Akhirnya orang harus buat dapetin persenan yang sama, dia mau cari risk yang lebih besar. Ya kan dulu mungkin dia masukin ke 10 year government bonds ya, surat hutang negara 10 tahun dia udah dapet 8% maybe yield. Oke, sekarang nggak bisa. Karena makin efisien government, makin nggak butuh debt, makin kecil lah bunganya. Jadi ujung-ujungnya gimana? Ya pasti mereka kan risk asset dong. Risk asset salah satunya yang termasuk risk asset apa? Crypto guys. Jadi sebenarnya dengan Elon Musk memperefisienkan government itu secara tidak langsung itu meningkatkan appetite buat risk asset guys. Itu pengertianku ya. Mungkin kalian ada komen yang lain menurut kalian ada beda terserah lah. Tapi kalian bisa juga taruh di comment section menurut kalian gimana. Tapi untuk aku punya conviction tuh aku ngomongnya gitu. Oke? Yang kedua, kenapa menurutku juga ini sangat-sangat bullish ya untuk ini. Karena Trump sendiri itu perusahaan yang dia punya atau dia punya afiliasi, dia punya afiliasi itu membeli terus guys ya. Mungkin kalian pikir, oh kalau gitu mending beli Bitcoin aja. Tapi kan dia isi yang paling banyak. Kenapa? Ya menurutku karena dia ngerasa oke, ini udah saatnya untuk disekop guys. Kalau Trump udah beli, udah mau si Trump affiliated. Let's say kita nggak ngomong lah Trump lah, kita ngomong WLFI lah, beli WLFI. Misalkan dia beli guys, dia beli. Emang whale lain apa nggak ngelihat apa? Dia pasti beli juga lah ngikutin. Jadi ujung-ujungnya harusnya sih price-nya mulai stabilize. Belum berarti nggak turun loh guys ya. Karena kan sekarang aja kan WLFI kan mengalami kerugian kan karena kemarin penurunan karena tarif Donald Trump. Tapi pasti mengalami penurunannya nggak sedrastis itu karena udah mendekati range low-nya guys ya. Nah, terus kita juga udah bisa ekspektasi Presiden Donald Trump tuh kayak gimana gitu loh. Dia pokoknya kalau ada tarif war dia mau. Terus kalau misalkan ada masalah-masalah tentang penyerangan ekonomi terhadap rakyat Amerika dari tarif ini dilawan dengan tarif lain ya kan. Jadi ujung-ujungnya kita bisa kira-kira prediksi lah gimana caranya Presiden Donald Trump akan bereaksi guys. Makanya kenapa waktu kemarin tarifnya steel mau dinaikin itu bergeraknya dikit banget guys. Cuman ke 94.000 doang di sini ya. Tanggal 9 Februari di sini ya. Dia cuman ngedrop ke 94.000 dan push higher guys. Karena orang udah expect kayak udahlah memang kita udah tahu kok Donald Trump kayak gini gitu. Nggak seperti kapitulasi yang zaman dulu ya. Yang kemarin bahkan bukan zaman dulu ya. 2 Februari dan 3 Februari di mana Trump ngasih tarif ke Meksiko dan Kanada guys. Itu pun aja kan di cancel, maksudnya ditunda 1 bulan. Itu tapi ngerusak pasar yang sangat lemah waktu itu kan sampai turun ke 91 ribu dolar ya. Sedangkan kan kemarin punya tarif yang 25% ke steel lagi ya yang salah satu aset yang paling basic sehingga hampir semua hal yang lain itu bisa naik semua karena 25% tarifnya steel. Buktinya nggak ada masalah gitu loh. Dia turun cuman sampai di 94.000 karena orang udah ngelihat oke, temennya apa hubungannya gitu sama kripto nggak gitu banyak. Kedua juga leverage sudah dibabat semua di sini ya. Jadi cenderung pergerakannya pasti lebih rendah karena nggak ada banyak orang yang kena likuidasi guys. Ya kan? Ya kemarin juga ya mengalami penurunan karena the Fed inflasinya di luar lebih tinggi dari ekspektasi. Jadi orang udah anggap waduh ini pasti Bitcoin turun lah, gini lah, turun lah. Nah, akhirnya cuman nge-break sampai 94.000 doang guys, 94.200 sebelum dia push higher ke 97 dan close-nya di 97.800 kemarin. Dan sekarang mengalami penurunan lagi lah, mantul di 0,382. Tapi kan kita bisa ngeliat bahwa berita yang cukup buruk aja sekarang market udah mulai price in gitu ke dalam market. Jadi sehingga tidak kayak menggoyahkan banyak hands ya. Satu juga mungkin juga karena kembali lagi saya ngomong leverage sudah nggak ada guys ya. Leverage itu apa ngomong kayak rumput kering gitu loh. Kalau ada api kebakar sudah lah kayak LA fire itu langsung jeger semua kena. Tapi kalau misalkan rumputnya nggak ada udah dibakar semua, terus dibakar lagi kan nggak bisa, nggak akan segede itu lagi guys ya. Itu makanya menurutku sih
Untuk sekarang berita-berita buruk dan berita-berita baik juga katalisnya juga rendah, pergerakan pasar dari berita itu pasti lebih rendah ya, karena jumlah orang yang tertarik dengan leverage untuk sekarang sih masih menurun karena orang masih takut ya, karena pergerakan ini ya, 3 day red ini sebelum the fourth day mengalami capitulation yang besar sekali ya di sini ya. Jadi itu yang kita perlu pasti perhatiin gitu guys ya. Jadi maksudnya apa? Ya bagi aku sih gini, kalau misalkan Bitcoin sendiri itu udahlah aman-aman aja. Dia mau turun ke 91.000 sekop aja gitu loh. No, not financial advice ya. Cuman kalau misalkan dia turun ke 91.000 aku beli. Kalau misalkan turun ke uh, Fibonacci 0,5-nya 84.200 aku beli lagi. Kalau misalkan sampai 78.000 deh. Ya pasti 200 day EMA-nya SMA-nya yaitu adalah menurut saya itu salah satu bull market indikator. Ya saya beli lagi. Only if we consistently break under 78,000, mungkin 60.000 terus menerus dan bukan kayak V-shape recovery dari situ, saya baru mulai memikirkan untuk di leverage ya, karena bagi saya itu artinya bull marketnya kemungkinan sudah bentar lagi berakhir guys, karena at that point the SMA is started to be not respected by Bitcoin. Obviously kita harus ngeliat terus ya, ya ada mungkin kalau misalnya ada katalis-katalis tertentu lah, ada yang kayak cuman temporer lah, misalkan kayak COVID dan segala macam. Mungkin kalau turun segitu sepersekian sedikit, mungkin saya masih harus mikir. Tapi untuk sekarang kalau misalkan dengan pergerakan pasar yang biasa, menurut saya kalau di bawah 78.000, 60-an ribu lah, terus bergerak lama di situ, that's ringing some alarm bells in my head ya. Tapi untuk sekarang sih dia mau turun ke 78.000 tak sekop guys. Ya, saya nggak gitu takut kalau buat Bitcoin mah. Yang saya takut tuh malah yang Ether guys ya, Ether dan lain-lain. Karena kalau misalkan Bitcoin turun, kita udah bisa ngelihat lah Ether gimana caranya pasti kebabat semua. Koin-koin lain pasti kebabat. Semua juga ya guys ya. Itu sih untuk analisis chart ya. Kita kan ngomongin tentang berita ya guys, karena saya tahu banyak orang nggak segitu suka dengan analisis chart. Yang pertama adalah yang tadi kan udah pernah ngomongin ya tadi, the Fed, berita the Fed dan berita Trump beli ya. Tapi sekarang juga Ondo Finance itu juga partner with Trump ya guys untuk tokenized reward asset. Terus habis itu global market climbs on hopes of Ukraine dan Russia peace hopes ya. Yang tadi saya ngomongin, Presiden Trump udah pengen untuk menurunkan menghapus perang itu ya, bukan menghapus lah, memberhentikan perang itu guys ya. Perang itu dari pertempuran aktif seperti sekarang. Nah obviously dengan kayak gitu itu salah satu katalis bagus buat global market ya, karena itu menurunkan energy cost kan. Rusia akan sekarang lebih bisa menjual minyaknya di pasar dunia, sehingga energy cost turun. Obviously dengan energy cost turun, semua harga goods dan services harusnya bisa turun. Dan kalau kayak gitu kan inflasi turun guys. Akhirnya kalau inflasi turun, berarti the Fed can cut rate more easily. And when the Fed cut rate, crypto naik guys. That's overly simplified reasoning kenapa market itu nge-climb terhadap Ukraine and Russia peace deal that is probably going to happen, okay? Tapi memang ini akan susah sekali ya guys. Kenapa? Karena Ukraine menurut saya itu harus memberikan beberapa land yang udah dipegang oleh Rusia guys, seperti bagian Donetsk dan bagian Luhansk dan segala macam, itu mungkin harus diberikan kepada Rusia untuk perang ini. Kedua, mungkin Rusia juga harus bayar war reparation, sehingga ekonominya Rusia akan very slow in starting kembali dari masa-masa sanksinya. Jadi kemungkinan Presiden Putin tuh akan lebih negosiasinya lebih keras lagi untuk memastikan Rusia get the better hand of the deal in this peace conference ya. Dan sadly kalau misalkan kita lihat kan Ukraine kan itu kan negara kecil.
yang ngehandle peace deal-nya pasti bukan dia guys ya, itu Amerika dan Rusia saja ya. Paling Zelensky akan dipanggil doang, dikasih tahu peace deal-nya kayak gimana ya. That's how it is sadly for small countries or weak countries ya guys ya. Dan ya itulah. Tapi kan kita bisa ngelihat bahwa kalau Rusia juga ekonominya slow starting. Ya kalau kita bisa lihat juga kalau misalkan Rusia itu ekonominya slow starting guys ya. Berarti itu juga bagus guys bagi global market ya. Kenapa? Karena berarti dia harus jual minyaknya lebih murah lagi dari harga pasar untuk meng-kickstart dia punya ekonomi guys. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ya harga price kembali turun, inflasinya turun, akhirnya the Fed bisa cut rate guys. Akhirnya kita dapetin harga yang lebih tinggi yang kita mau. That's That's my TLDR on apa TLDW lah untuk itu, dan menurut saya sih itu masuk akal. Walaupun kita masih nggak tahu ya peace deal ini itu akan terjadi kapan dan seberapa ketat ini negosiasinya, tapi kalau kita melihat dari track record Trump dalam beberapa minggu ini tuh dia cepat banget kerjanya guys ya. Doge sudah audit banyak company dan ini salah satunya ya. Doge lagi dismantling US Education Department ya. Dia ngerasa Dodge staffer udah nge-cut budget sekitar 881 juta dolar di kontrak yang dianggap fraudulent. Dan bahkan banyak kontrak kayak gini tuh misalkan kontraknya cuma 3 bulan nih guys ya, tapi dibayar sama government Amerika tuh 20 tahun gitu loh. Kan gila ya, kalau kita pikir-pikir aja itu kan gila guys, ya kan, it doesn't make sense. Okay, it doesn't make sense. So there's obviously corruption there. There's always obviously ada kickback ya. Jadi misalkan dia di Treasury Department kirim duit ini, dia udah tahu nih fraudulent lah. Cuman supaya nanti kirim ke orang itu di nudge sama dia, lu balikin 40% masuk kantong gua juga ya bro ya. Kita kong kali kong. Ya gitu ya guys ya. Mungkin. Makanya kan sekarang lagi diinvestigasi ya. Ini kan kembali lagi preliminary investigation. Tapi yang 881 million dollar ini udah pasti fraud ya guys. Karena udah di cancel sama Doge. Terus kita bisa ngeliat Secretary of Education-nya Dennis Carter nggak dibolehkan masuk ke dalam office-nya selagi Doge masuk ke dalam dan nge-audit semua data-data komputer dan office ya guys ya. Langsung dia masuk membarikade di dalam ruangan office-nya dan ngerombak-rombak semua ya. Kenapa? Ya karena Doge employee itu sebenarnya cuma dikontrakkan 130 hari guys. Jadi mereka on the race against time ya. Harus sebanyak-banyaknya mungkin dalam 130 hari itu dia nangkepin banyak-banyak kasus guys ya. That's just how it is ya. Dan kita bisa ngelihat bahwa kan tadi saya udah jelasin ya bahwa kalau Doge semakin banyak dia bisa mengefisiensikan pasar, maka akan semakin bagus mengefisiensikan government, maka akan semakin bagus untuk risk on asset. Kenapa ya? Karena uang yang dulunya mau ke 10-year yield aja karena bunganya tinggi, sekarang bunganya rendah guys. Karena government efisien, dia nggak gitu butuh duit dalam bentuk utang. Jadi ujung-ujungnya apa gimana? Ya uang-uang yang harusnya pindah ke sana pindahnya ke stocks, pindahnya ke precious metals, dan salah satunya juga pindah ke cryptocurrency guys. Ya, that's one of the key narrative yang mungkin kita perlu lihat guys, bahwa seberapa bagus Doge efisiensikan pasar, mengefisiensikan government. Kenapa saya selalu ngomong pasar ya? Dan kita juga harus perhatiin dengan giat the 2-year and 10-year government yield guys. Karena menurutku itu it will start to show slight decrease as the government become more efficient. Okay, dan mulai membayar bunga-bunga tax yang dia melakukan gali lubang tutup lubang guys ya. Seperti kalian pinjam di Bank BCA, untuk bayar dari Bank BCA kalian pinjam lagi di Bank BRI untuk bayar BCA. Terus dari Bank BRI kalian pinjam di Bank BNI untuk bayar BRI. Sama macam itu ya, gali lubang tutup lubang. Oke. Harusnya dengan sekarang dengan adanya crackdown kayak gini, the money can be used to pay off some of the government debt. Akhirnya nurunin interest rate dan naikin juga harga kripto ya guys, semoga ya. Kan apalagi kita bukan warga negara Amerika peduli amat sama
dia punya government efficiency. Yang penting kita punya duit masuk ke kripto supaya kripto pump ya. Kita kan pedulinya cuma gitu doang ya guys ya. Oke, that is all for this video. I hope you enjoy it. Oh, sama saya mau ngomongin beberapa ya. Kalau misalkan saya juga bertahu ya, kalau misalkan Satoshi itu 10 pangkat min 8 Bitcoin ya. Saya selalu pikir tuh 10 pangkat min 9 for whatever reason. Mungkin karena aku kepikiran kayak gigawatt-nya Ethereum ya. Soalnya gigawatt Ethereum tuh 1/10 pangkat 9. Jadi berarti 10 pangkat minus 9. Kalau ini 10 pangkat minus 8 guys, ternyata satu Satoshi. Which is weird in my opinion. Ya kan? Karena setauku Bitcoin tuh nolnya sampai 18 loh. I might be wrong loh. Kalau mungkin nolnya sampai 16, it can make sense. Ya bahwa dia tuh satu Satoshi itu 10 pangkat min 8. Oke, anyways, ya itu makanya kenapa paling tinggi itu bukan 1 miliar Satoshi. Ini maksudnya 1 Bitcoin itu bukan 1 miliar Satoshi yang seperti yang saya dipikirkan, tapi ternyata 100 juta. Ya karena kan dia beda satu order of magnitude ya. Kalau di gigawatt dan di Ether kan dia 1 billion, 1 miliar gigawatt untuk dapetin 1 Ether. Nah ini makanya ya. Nah, tapi cukup menarik kenapa ya? Karena enak aja ngomongnya. Kita daripada ngomongin 0, let's say ini nih. Kita daripada ngomongin 0,0003654 Bitcoin, kita lebih baik pakai Satoshi, yaitu adalahnya apa? Kita ngelihat 4 angka di belakang koma ya. Nolnya ada 4, berarti apa? 1000-an. Berarti ini tuh harganya berapa? 3.653 Satoshi sets. So you could say like 3.7k sets. Jadi lebih cepat gitu loh guys ngomongnya, lebih enak, lebih masuk akal ke dalam otak ya. Ada beberapa yang koin yang kecil juga, misalkan C gitu ya, kan dia nolnya ada 5, berarti dia 100. Oke, berarti dia 243 sets guys ya kan, 233 sets karena nolnya ada 5. So if we just remember nolnya ada berapa, udah kita bisa derive sendiri lah ya kan. Salah satunya ya kalian pilih lah, nolnya ada 4 berarti 1000 gitu misalkan. Berarti 0 ada 3 ya kalian minusin 0-nya 1, berarti kan jadi 100. 3 digit kan. Terus kalau misalkan turunin lagi ya jadinya 2 digit. Ya gitu ya. Cukup menarik sih. Dengan kayak gitu kan gampang ya kita untuk ngomong ke orang ya tentang Bitcoin valuation ya. Tentang dolar mah gampang kan, ngomong harga dolarnya aja. Masalahnya Bitcoin valuation tuh 0,00. Kadang-kadang kita aja kayak bingung, ini 0,0000 ini lebih kecil nggak daripada 0, ini. Harus kayak kita ngeliat satu-satu tuh nolnya. Ya kan ribet ya guys ya. Makanya kita lebih mungkin banyak orang nanti mulai harus mengadopsi sets selama Bitcoin masih naik terus. Makin lama kan pasti makin denominasinya makin kecil guys. Jadi ujung-ujungnya kita harus ngomong pakai sets guys. Lebih cenderung lebih masuk akal bagi kita punya otak ya. Ya itu sih yang menurut saya fun fact yang buat hari ini lah ya. Anyways, that is all for this video. I hope you enjoy it. I'll see you guys next time. Bye bye.